Geger. Apa kabar, gimana akhir pekannya Sobat Ambiar? Senin. Ya. Banget. Semoga semangat setelah kemarin berlibur bersama dengan keluarga, udah ter-recharge, apalagi kalau yang mau menyambut bulan puasa, kalau Benar. misalnya kemarin. Minggu depan ya. Betul, insya Allah alhamdulillah ya. Kalau kemarin sudah berkumpul dengan keluarga, kemudian ada tradisi munggahan, semoga dalam beberapa waktu ke depan menjelang bulan puasa kita diberikan kemudian kesehatan, amin. Amin ya Robbal Alamin. Pagi ini apakah kita punya bintang tamu? Hari ini kita nggak komplit nih, satu lagi. Oh iya. Lah, kalian pada nggak tahu? Mana dia? King Nasar sekarang jadi anak motor. Ah, Dia sekarang lagi touring terus dibikinin sinetron, tahu sinetronnya? apa? Tukang bubur naik Harley. Lagi naik Harley, dia naik motor-motoran. Bener, dia lagi sibuk. motoran. Punya hobi baru nggak apa-apa lah King Nasar ya. Betul. King sukses ya, pokoknya Oke deh, hobinya bro. lancar ya. Ya sayang. Sobat Ambiar, Ya, bro. gini ya, yang penting tuh kalau misalnya kita punya hobi, yang paling penting kita tahu tanggung jawab kita, ya kan? Tanggung jawab sama diri sendiri. Ada yang namanya kebutuhan hidup, ada yang namanya gaya hidup. Supaya bisa membedakan antara kebutuhan hidup dan juga gaya hidup. Itu beda, nggak boleh disamain. Takutnya nanti uang kita tuh moncor begitu aja sampai akhirnya kebutuhan hidup kita bablas. Itu yang nggak boleh, Iya. ya kan? Kenapa sih pegang-pegang? Enggak, ini loh putih-putih, aku nggak tahu kamu dari mana. Jangan gitu aja pegang-pegang, aku masih SMP aja, jangan. Sobat Ambiar, tapi kita juga berharap buat bintang tamu kita yang satu ini kebutuhan hidupnya selalu terpenuhi. Ya. Walaupun kita tahu sebagai seorang seniman yang senior, ada satu kabar dari beliau yang kabarnya ternyata di usia yang seharusnya sudah tenang untuk memikirkan diri sendiri. Tapi ini justru malah terus bekerja dan bahkan harus menjual rumah, menjual kendaraan. Dan sekarang harus ngekos bersama dengan sang suami. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Mami Nunu. Silakan. Sehat Mami. Alhamdulillah, Semalam katanya habis dirawat ya, habis apa? Kenapa? nggak tahu. Sakit Diet. lagi mami. Diet. Ceritanya diet. Diet. Cuman dietnya terlalu Diforsir. Iya. Jadi apa ya, belum sebulan udah turun 13 kilo. Wow. Badannya nggak kuat, jadi oleng terus gitu. Udah lah, nggak usah diet ya, yang penting sehat Tapi Mami ya. Sehat mami. Ya karena aku Harus gemuk banget itu diet. nggak sehat gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu drastis banget, jangan terlalu frontal. Iya. Yang penting sehat, pikiran juga Amin. enak ya. Amin. Tapi kita berharap semoga apapun yang sedang Mami hadapi sekarang tidak mengganggu pikiran karena Amin. kita tahu pasti nggak mudah. Tapi Iya. sebelumnya Mami kami semua ucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. kita mau lihat perjuangan seorang wanita kuat demi keluarganya sampai harus akhirnya memutuskan ngekos bersama suami di Jakarta ini. Mami, gimana kabarnya, perasaannya hari ini? Happy, Happy tetap. harus dibikin happy. Sejak kapan ngekos, Mi? Sudah hampir 7 bulan, 8 bulan. 7 bulan. Baru ketahuan sekarang ya sama kita ya. Itu tuh butuh waktu berapa lama untuk memutuskan? Oke, Mi, kita ngekos, kita jual rumah, kita jual kendaraan. Ya karena kebutuhan semakin banyak, saya harus berobat terus. Berobat kan nggak boleh putus. Dan berobatnya itu kan nggak murah ya. Berobatnya emang sangat mahal banget. Karena ada beberapa penyakit. Butuh obat, ya butuh buat hidup, buat keluarga. Berapa lama memutuskan untuk oke kita ngekos? Ya sebenarnya nggak cukup lama, ya udah saya putuskan udahlah. Yang penting pokoknya keluarga yang di Solo udah nyaman, kita di Jakarta ngekos aja. Berapa kosan per bulan, Mi, sekarang? 1 bulannya 3.200.000. Oke, Mam. Banyak aset yang dijual, Mam. Hampir semua atau sudah semua? Semua. Cuman tinggal ada rumah 1 di Solo, kan buat tinggal mereka semua. Di Jakarta kemarin yang baru dijual apa aja? Rumah? Semua. Yang di Solo juga dijual semua. Yang banyak kan di Solo sebetulnya. Rumah yang terakhir ditempati di Jakarta berapa tahun tinggal di situ? 9 tahun. Ketika hari mau keluar dari rumah itu, tutup pintu kan biasanya kadang Ya pasti berat ya. Ya pasti
Tapi kan udah cukup banyak ngobrol dulu sama suami. Yang penting sama suami. Kalau suami sebetulnya ya yang penting kamu bahagianya gimana aja. Ya udah kita ngekos, kalau kita kontrak nanti kita pasti beli perabotan lagi, repot lagi pindah-pindahnya nanti. Pikiranku kan gitu kan. Udah kalau ngekos kan kita tinggal masuk orang tok sama bawa baju aja, udah nggak bawa apa-apa. Jadi kalau mau pindah-pindah juga enak, kalau kita bosen di sini pindah lagi, pindah gitu kan enak. Kalau ngontrak nanti repot, pasti kita kalau ngontrak kan nggak mungkin cuma bawa tempat tidur doang, pasti kan beli lemari, beli meja kursi, apa pasti nitil-nitil gitu loh. Nanti kalau pas habis kontrakannya mesti harus pindah, bawa lagi gitu kan repot aku gitu. Ya gimana enaknya kamu aja, suamiku ngikut aja. Mami tadi bilang gimana kamu bahagianya aja. Emang bahagianya Mami itu apa? Ya kalau keluargaku bahagia. Tanpa harus pikirin diri sendiri? Ya kadang-kadang suami juga kadang bilang, kamu tuh kok nggak mikir kesehatanmu sih? Kadang-kadang mau ngambil obat, ntar dulu aja deh. Kebutuhan ini dulu aja deh. Gitu. Keluarga di Solo pas tahu bahwa Mami menjual aset di Jakarta sama Solo, responnya apa? Ya mereka nggak bisa apa-apa mau ngapain. Ya itu kan mereka cuman ya kan itu punyanya mama. Gitu. Nggak ada yang melarang itu? Nggak ada. Nggak ada. Mami, Ya, karena mereka juga butuh, saya kan butuh berobat. Sampai sekarang kan berobat harus berjalan terus nggak bisa putus. Mi maaf ya, untuk masalah pengobatan ini apa Mami punya asuransi atau BPJS atau memang tidak bisa di-cover oleh keduanya? Saya ada BPJS, tapi kan kadang-kadang nggak ada yang bisa di-cover sama BPJS kan, Iya, gitu iya. loh. Ini obat-obatan. Ya apalagi obat-obatan, terus obat-obatan kayak cancer, obat-obatan kayak yang kayak saya sakit itu nggak bisa di-cover dengan BPJS. Harus ada yang dilakukan. Kita mau ke slide yang satu ini. Nunung Sri Mulat akui rela hidup susah demi keluarga. Asal keluargaku semua makan di sana. Apakah mereka masih sering dikirim uang dari Mami? Sebetulnya sekarang itu udah lebih enak ya, mereka udah lebih tertata karena saya buka warung. Warung makan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan memang itu buat keluarga. Jadi memang yang kerja keluarga, kebetulan keluarga juga memang bisa masak semua gitu. Sebetulnya mereka udah tertata semua. Sekarang tinggal saya tuh cuma mikirin ya udah saya cari uang untuk berobat, untuk hidup saya sama suami sebetulnya ya. Ya walaupun masih tetap mikir ya kadang-kadang cucu, kadang-kadang apa masih ada kebutuhan-kebutuhan sedikit-sedikit mereka masih ya mama, masih apa, masih Dalam keadaan masih ngekos masih gitu? Mami, biasanya tuh orang tuh pengen ketika nanti di masa tuanya sama pasangan atau sama anak cucu tuh menikmati masa tua, nggak bekerja terlalu keras, tinggal di rumah yang nyaman. Ya sebetulnya saya juga kepengen gitu, tapi kan saya perlu berobat gitu loh. Jadi kan saya mau menikmati masa tua, saya mau meninggalkan karir saya di dunia entertain ini saya sebetulnya udah siap sama suami. Tapi kan saya masih butuh berobat. Kalau saya nggak nyari uang untuk berobat, siapa yang mau nyariin saya? Dalam sebulan atau seminggu berapa kali berobat, Mi? Pokoknya sebulan itu ada yang diambil obat itu 4 jenis. Dan itu memang harga yang sangat fantastik. Mahal banget, mahal semua ya. Aku tuh yang ngelihat Mami tuh beberapa tahun belakangan tuh nggak mudah ya, Mi ya. Kenapa? Lihat Mami dengan segala perjuangannya tuh beberapa tahun terakhir tuh tidak mudah loh. Iya. Yang nguatin tuh apa yang tetap membuat Mami Tetap kuat, bertahan. kuat dan bertahan. Bertahan tuh lebih dari ikhlas sih sebetulnya. Ya sebetulnya keluarga saya itu memang hidup saya memang dari remaja buat keluarga, dari kecil dari umur 9 tahun memang udah buat keluarga gitu. Gak ada putusnya sampai sekarang gitu. Ya kadang-kadang menguatkan, kadang-kadang menjengkelkan. Tapi itu keluarga loh. Keluarga memang kadang menguatkan, kadang menjengkelkan. Yang sampai pernah saya blokir semuanya itu kan karena saya cuman rindu kabar, rindu apa. Cuman sepele sebetulnya. Cuman
ditanya kabar. Ya mungkin usia sesaya gitu, semua pasti akan mengalami sebagai seorang ibu ya ditanya kabar anaknya, ditanya itu mungkin semuanya akan mengalami seperti Tapi saya. itu nggak sepele loh, Mi. Tapi Itu sekarang- penting loh. Ya penting, makanya sampai saya sakit hati. Yang nggak pernah saya itu sakit hati sama keluarga, saya tuh nggak pernah dan paling nggak bisa saya tuh sakit hati sama keluarga. Ya. Tapi sekarang nih apakah mereka memberikan Ya kabar? mereka sudah minta maaf, terus ya mau apa lagi kalau sudah pada minta maaf, apalagi kalau cucu-cucu saya nggak tahu apa-apa. Umi, sekarang ya mereka, Umi sehat apa Umi? Ya mungkin dengan saya marah, yang begitu marahnya, sampai sekarang dia sadar gitu loh. Jadi nggak apa-apa ya untuk meluapkan isi hati ya. Iya. Tapi Mami bilang keluarga tuh yang menguatkan. Mungkin salah satu yang satunya. Nunung akui kerap nangis ke suami usai pulang syuting. Nangisin apa, Ma? Bagian mana biasanya yang selalu bikin Mami nangis ke Mas Yan? Ya sebetulnya saya tuh kepengen hidup sama keluarga. Guyup. Saya dari dulu memang nggak bisa pisah sama keluarga. Pengen hidup sama keluarga. Cuman memang sekarang keadaan yang nggak bisa. Kadang-kadang saya pulang capek aku ya, capek apa? Capek pikiran. Aku alhamdulillah nggak pernah capek tenaga tapi capek pikiran. Mami, tapi pernah kebayang nggak? Wah kami paham sekali mencoba untuk mengerti dan selalu mendoakan yang terbaik buat Mami dengan segala macam tantangan hidup yang akan membentuk Mami jauh lebih kuat lagi dan jauh lebih berkah lagi hidupnya. Tapi sempat kebayang nggak sih gimana kuatnya juga atau perasaan Mas Yan sebagai seorang suami yang tetap harus tersenyum di depan Mami untuk bisa menguatkan Mami? Ya mungkin kalau aku udah nggak ada Yan aku nggak ngerti. Aku gimana aku nggak tahu. Jadi masih ada salah satu orang yang mendampingi aku, suamiku sendiri yang dia tuh udah sebagai apa aja di samping saya. Pernah nggak Mami ngelihat Mas Yan kok kayaknya dia lagi kesel atau mungkin dia pun juga pengen mengeluarkan unek-unek tapi Mami ngelihat secara langsung atau nggak langsung Mas Yan nggak ngomong tapi Mami tahu. Ya saya tahu, kadang-kadang kamu capek ya Pak yang ngadapin aku kayak gini. Kelihatan loh Pak kamu capek. Enggak. Selalu bilang enggak. Apa jadinya seorang Mami Nunung tanpa Mas Yan? Aku nggak ngerti tanpa dia, aku masih bertahan nggak ngerti. Aku mau kemana nggak ngerti. Mau bilang apa sama Mas Yan? Mas ini loh Mas, sini loh ada Mas Yan ya sini Mas. Sini loh. Ini sebentar, Ma. Ini loh sosok yang selalu menguatkan Mami Nunung, Kalau suami sampai tercinta. Mami dalam keadaan suka maupun duka ini beliaunya. Mas Yan boleh silakan duduk Mas. Silakan Mas. Terkadang tuh yang membesarkan dan yang menguatkan kita tuh bukan diri kita sendiri. Pun juga karena doa kita kepada Tuhan, ikhtiar kita. Tapi orang samping kita tuh kadang menguatkan kaki kita untuk terus berdiri. Mami mau bilang apa sama Mas Yan? Udah nggak bisa bilang apa-apa sama kamu. Terima kasih kamu ada untuk saya terus. Sama-sama sayang. Jangan bosen ya. Siap. Sama-sama. Yang penting kamu sehat. Terus tetap berdoa, memohon kepada Tuhan. Amin. Kekuatan, kesehatan, apapun semua kepada Tuhan. Nggak ada yang lain. Ya. Mas Yan, Siap. ada capeknya nggak sih? Maksudku gini loh. Kan namanya orang tuh bukan hanya hidup sama pasangan, tapi untuk keluarga sendiri. Gimana Mas Yan bisa untuk mencoba selalu memahami Mami Nunung, sementara Mas Yan pun sebetulnya punya keluarga yang harus dipenuhi segala macam tanggung jawab. Betul sekali. Gimana caranya? Karena dari awal saya pertama kali kenal, saya mempelajari dulu keluarga di dalam. Oh begini, oh begitu. Ini yang saya harus terima. Ini konsekuensi saya menikah dengan dia. Satu itu. Kedua, berjalan 10 tahun. Kemudian karena kita menikah sudah 13 tahun, nanti Agustus 30 Agustus nanti Insya Allah. 13 tahun. Amin. Nah setelah berjalan sampai sekarang, ya alhamdulillah saya syukurin aja. Kalau saya memikirkan keluarga dia dulu,
baru rumah tangga kita. Kenapa begitu? Karena tanggung jawab dia lebih besar daripada rumah tangga kita. Sementara rumah tangga kita cuman tanggungannya anak cuman 2. Dan anak-anak saya yang sudah lebih dulu, maaf, menikah dengan mantan yang sebelum-sebelumnya sudah kerja. Alhamdulillah. Tidak ada yang bagaimana, alhamdulillah. Sekarang ngekos berdua, akhirnya ini kan keputusan berdua. Nggak masalah untuk Mas Yan. Ini sebenarnya sangat berat keputusan ini. Karena apa? Karena di saat kita ngekos berdua ada perubahan. Ada keluarga rame biasanya, ada cucu. Terus ini kos berdua kosong, berdua aja di kamar. Kalau kita berdua di kamar, yang ada ya begitu. Akhirnya saya cari cara gimana ya, enaknya jalan-jalan nih. Ajak jalan-jalan, keliling. Kan suasana kos itu sebetulnya juga kalau untuk bertahun-tahun memang nggak bagus, boring. Cuman ke tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi gitu. Kadang-kadang ya sakit, kadang-kadang kok sakit sedih gitu. Cuman ya mau gimana lagi memang keadaan. Mas Yan sebagai kepala keluarga ya, tapi kan Mas Yan sama Mami Nunung ini partner bukan hanya hubungan rumah tangga tapi dalam pekerjaan juga, artis dan juga manajernya, betul ya? Betul sekali. Mas Yan tuh sempat merasa bersalah nggak sih atas tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga? Mohon maaf, apakah sempat terlintas? Kok gue membiarkan istri gue dan gue sekarang tinggalnya ngekos ya? Rasa bersalah tidak, karena ini keadaan. Dan ini yang harus dijalani. Inilah kehidupan. Betul. Ada di atas, ada di bawah, ada di tengah. Dan kita harus berusaha untuk di tengah terus. Itu lebih baik daripada di atas terus jatuhnya sakit. Tidak ada yang buruk justru membuat lebih kuat ya? Siap, betul. Mas Yan mau bilang apa sama Mami Nunung? I love you my darling. Oh, Iya. manis banget sih Mami. Sehat-sehat ya. Amin. Dimudahkan, dilancarkan pengobatannya. Mami semakin kuat. Nanti Mami kekumpul lagi bisa beli aset segala macam. Amin. Tinggal istirahat sama keluarga. Amin. Ngomongin soal keluarga, kita juga akan menghadirkan satu bintang tamu lainnya yang saat ini juga merupakan keluarga dari Mami Nunung. Siapakah dia di pagi-pagi ambiar? Kita sambut yang satu ini. Coba boleh dikenalin sama Sobat Ambiar, namanya siapa? Namanya Mpai. Siapa namanya? Namanya Empi, Empi. Empi itu apanya Mami Nunung? keponakan. Keponakan. Empi mau nanya dong sebagai keponakannya Mami Nunung. Mami Nunung ini tante yang seperti apa? Bude ya? Bude, oke. Bude ini tante yang seperti apa? Pekerja keras, tapi mudian. Manusiawi itu ya kayak Iya. kita ya. Pekerja keras tapi Seniman kemudian. itu gitu Iya, biasanya. iya. Oke. Empi apa jadinya kamu dan keluarga tanpa adanya Bude? Nggak akan di titik ini sih. Maksudku aku juga sampai di titik ini juga karena perjuangannya mama kan. Empi, nanti kita akan bertanya dan juga Empi boleh cerita sama kita. Tapi sebelumnya Empi kami ucapkan Terima kasih. Empi boleh silakan duduk Empi. Silakan Mbak. Empi, sekarang pekerjaannya apa kalau boleh tahu? Aku konten creator, fotografer. Konten kreator, fotografer. Ketika melihat perjuangan Bude, Bude apa Mama sih manggilnya sebetulnya? Mama sih. Mama ya, oke. Cuman kan statusnya Bude. Oke, ketika melihat perjuangan Mama, beberapa tahun terakhir nggak mudah loh bagi Mama. Ya, Kamu melihatnya perjuangan beliau itu seperti apa sih? perjuangan beberapa tahun ini. Mhm. Ya aku tahu sih nggak mudah sih. Tahu nggak mudah. Cuman aku juga, aku pribadi aku berusaha terus untuk nemenin, ngasih tahu, support gitu. Tapi ya dengan keterbatasanku maksudnya. Mhm. Kesibukan sih. Ya aku kan juga kesibukan juga Ya, kan. ya, ya. Kan juga kerja ikut orang jadi Mhm. banyak keterbatasan. Terus ngelihat Mama sekarang harus menjual aset-asetnya untuk pengobatan. Padahal orang tahu, Mami Nunung siapa yang nggak kenal dari zaman dulu, nama besarnya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya, asetnya tuh bisa aja nggak dijual segala macam. Kalau misalnya untuk memperhatikan diri sendiri, kalau mau egois. Ya.
Apa tadi pertanyaannya? Gimana? Ngelihatnya gimana harus menjual aset-asetnya, bukan hanya Ya, diri ya dia. sedih. Cuman kan semua keputusan di mami gitu. Aku sendiri juga sedih, maksudnya juga nggak pengen kayak gitu. Aku sering ngasih tahu mami soal hal-hal kayak gitu, tapi ya kembali lagi kan itu semua keputusan ada di mami. Jadi mami itu kalau dikasih tahu juga bebel juga berarti? Enggak sih, kadang-kadang dengerin sih kalau sama aku. Mhm. Gitu ya. Mungkin kalau keluarga yang lain enggak, cuman kalau aku mungkin diperhitungkan. Tapi ya itu tadi kadang nggak bisa memang karena udah bawaan dari kecilnya mami bilang sendiri kan memang semua untuk keluarga. Betul. Iya. Kadang dibilang mau tega tetap aja nggak tega gitu. Iya. Itu jiwanya gitu. Empi, pasti banyak hal yang dilakukan oleh mami buat hidup Empi sampai dengan sekarang. Tapi seingat Empi apa bantuan terbesar yang tidak akan pernah bisa dilupakan dari seorang mami? Oh, mami itu kalau nggak karena mami ngajak aku ke Jakarta, aku nggak mungkin di Jakarta sekarang ini dengan kondisi finansial yang alhamdulillah gitu. Terus kalau nggak mami yang beliin kamera, aku nggak akan sampai di titik ini juga. Mami yang beliin kamera? Ya pasti aku nggak akan bisa beli kamera kalau mbak mami yang beliin kamera. Sampai sekarang kameranya masih ada sih, masih aku simpen dan nggak akan aku jual gitu. Pertama kalinya aku punya kamera. Terus mobil sih paling. Karena waktu itu aku kerja kan hujan-hujanan, malam naik motor terus mami kasihan Hampir gitu. semuanya saya beliin mobil sih sebenarnya Iya. bukan hanya Empi aja. Wow. Oh wow. Cuman mobilnya sampai sekarang masih ada. Itu ada mobil. Mobilnya aku doang yang masih ada dan aku Paling pertahankan. terawat, paling bersih, paling rapi. Buat aku mami itu bukan yang nggak punya aset loh, justru mami punya aset terbesar yang mungkin kita nggak miliki. Iya. Ya Rasa aset saya ikhlas sekarang loh. cuma keluarga saya. Rasa ikhlas Mi, nggak mudah loh. Rasa ikhlas dan juga bertahan itu yang sulit sebetulnya. Dengan segala macam pengobatannya, tapi setahu Empi keluarga gimana sih di Solo? Sekarang ini. Sebenarnya aku bukannya membela ya, cuman kadang-kadang tuh kita tuh serba salah juga gitu. Pengennya perhatian tapi kita juga nggak tahu cara mengungkapkannya itu gimana gitu. Kenapa? Nggak tahu ya, kayak touchnya sama mami tuh agak sayang, cuman nggak tahu mengungkapkannya tuh gimana gitu. Jadi kadang-kadang mami juga nangkepnya kayak nggak perhatian apa gitu. Iya, padahal Komunikasi lah. Iya, iya. ada beberapa memang keluarga yang agak cuek gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, Hampir semua lah yang cuek. kalau aku pribadi sih aku nggak yang merasanya ya. Iya, iya. Ya kalau kamu kan di Jakarta, maksudnya yang di Solo itu kan sama sekali. Ya Nah, itu- kemarin memang ada masalah, sekarang udah Ya selesai. sekarang sih udah, alhamdulillah kita udah guyup lagi gitu. Tapi memang mungkin kita juga keluarga tidak dilatih dari kecil untuk mengungkapkan gimana. Kita Mengekspresikan. nggak pernah ngerti gitu kayak gimana, mungkin juga nggak ada yang ngajarin gitu. Tapi itu pentingnya mengekspresikan Karena kan rasa kita ya. broken home semua ya di keluarga ya gitu. Iya paham. Jadi kita nggak ngerti harus mengungkapkannya. Iya, Perasaan cinta sayangnya. iya gitu. Iya. Dilihat dong maminya, ini loh yang ngajakin kamu ke Jakarta, yang beliin kamu kamera, ngebeliin mobil. Sekolah, kuliah. Bilang apa sama mami tuh, dilihat maminya. Coba berebut. Mau bilang apa Empi? Mau bilang apa sama mami? Nggak tahu kalau cuman makasih terus sih, bisanya cuman bilang itu yang aku juga peduli sama kesehatan mentalnya, nggak cuma kesehatan Iya, fisiknya doang gitu. Itu paling penting gitu, tapi juga sering ingetin gitu. Aku loh yang paling sering ingetin loh untuk kesehatan mentalnya mami. Silakan ungkapin buat mami. Gitu. Jadi ya please kalau memang ada sesuatu jangan takut untuk ke profesional gitu. Karena ini sudah terlalu lama gitu. Aku tahu perjuangan mami itu nggak mudah. Jadi kesehatannya, cari uang segala macam, tapi kesehatan mentalnya juga tolong dipikirin gitu. Karena itu ngangkut ke kemana-mana kan jadinya kan. Betul. Moodnya segala Ngaruhnya macam yang kemana-mana ya. hal kecil jadi bisa besar gitu. Betul, Gitu. Jadi please kalau misalnya ada memang yang nggak enak ke profesional, ini aja nggak usah takut, zaman sekarang tuh ke psikiater atau ke psikolog gitu. Itu hal yang lumrah. Iya gitu, nggak apa-apa gitu. Kalau memang mami nggak bisa ngomong sama keluarga, nggak bisa ngomong sama aku, Psikolog ya. ke psikolog atau ke Dan psikiater. itu sudah dilakukan. Sudah kan udah berapa puluh tahun Tiap sampai bulan. sekarang masih Iya sih, ya iya. psikiater. Semuanya berproses ya. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita pasti selalu ada alasannya. Tapi kalau misalnya orang bertanya, orang yang paling kaya itu bukan hanya orang yang punya harta banyak, tapi orang yang bisa berbuat dan bermanfaat banyak, termasuk Mami Nunung. Tapi tentu saja untuk siapapun Sobat Ambiar juga perlu diingat bahwa orang tua itu bukan hanya ditanya apa maumu, tapi
apa kabarmu? Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Anda. Gitu ya. Di sini